Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya Bibi Eike di Ikraman Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu. Dan jangan bosan melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Nah Sobat, ini mohon maaf ya, sebenarnya ini tipsnya, aku mau menyampaikan satu tips, tapi seharusnya kan usai acara maulidan ya, aku mau kemukakan, tapi karena tidak ada waktu yang tersedia, batal-batal terus, akhirnya ya beginilah Sobat. Nah ini mumpung aku ada waktu sebelum unduh rekam video-video semulku untuk disetor ke grup-grup, aku ingin berbagi tips dan pengalaman seputar donor darah. Perlu Sobat ketahui, aku sebenarnya penderita penyakit darah tinggi faktor keturunan. Nah, tapi bukan berarti penderita darah tinggi itu tidak bisa ikut donor darah. Nah, ini alhamdulillah ya, kemarin itu aku ikut di acara di masjid donor darah di Masjid Sabulimin di masjid RW saya. Nah, alhamdulillah aku lolos karena aku sudah dikasih tahu caranya pada saat gagal ikut donor darah di batalion. Pada saat hari peringatan HUT kemerdekaan RI sekalian dengan peringatan HUT Jala Senastri. Oh ya, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, saya ucapkan selamat bergabung. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, komen, like, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar sahabat YouTube tidak ketinggalan info video-video terbaru dari channel aku. Oke, lanjut ya. Saya di sini ingin berbagi pengalaman gimana rasanya ikut donor darah, gimana caranya kita punya trik supaya kita lolos ikut donor darah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita ingin ikut donor darah. Kelebihan donor darah itu ya selain untuk menyehatkan badan, juga secara sosial itu juga ladang amal, berbuat sosial, dan juga untuk menambah pahala. Nah, karena saya biasa ikut kegiatan sosial di bidang lain kayak zakat, infak, sedekah, menyumbang di yayasan yatim piatu, hewan-hewan terlantar, panti asuhan. Nah, ini saya ingin coba terjun ikut mendonorkan darah juga dalam rangka untuk syiar amal juga. Nah, gimana caranya? Enakkah? Suka dukanya ikut itu gimana? Nah, jujur aja ya, saya sempat down ya. Kenapa saya sempat down masa ikut donor darah? Karena saya suka gagal. Bisa gagal karena karena pas kondisi tensi lagi naik, dan juga kalaupun tensinya stabil itu karena HB-nya kurang. Nah, pada minimal HB darah yang memenuhi syarat untuk agar kita bisa ikut donor darah adalah minimal 12,5. Nah, saya ini cuma 10, jadi kurang 2 klik setengah. Akhirnya gagal. Saya sempat protes, kan tensi saya tidak apa-apa, kenapa kok HB nggak boleh? Karena kualitas darah itu juga penting, menentukan ya, kondisi darah itu memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Nah, ini saya ingin berbagi tips apa saja sih yang diperlukan dalam supaya kita itu fit ikut donor darah. Oke, ikuti ya. Nah, pertama adalah siapkan fisik dulu ya. Kondisi fisik itu juga menentukan bahwa kita itu memenuhi syarat untuk donor darah. Dan kedua, bagi yang punya menderita sakit keturunan kayak saya, seperti donor darah, penderita diabetes atau darah tinggi, hipertensi seperti saya, itu juga sobat harus prima. Tensi jangan sampai kerendahan, tensi juga tidak boleh ketinggian, jadi harus normal ya. Syarat normal itu biasanya tiap nakes itu yang memeriksa pas acara donor darah itu beda sobat. Itu juga jangan minum obat-obat yang untuk menyembuhkan sakit. Ya, maksud itu apabila sobat itu lagi sakit flu, sakit kepala atau apa saja, bahkan punya
penderita darah tinggi dan kencing manis seperti saya ya, juga penderita HIV/AIDS yang seharusnya kami ini minum obat setiap hari seumur hidup, itu kalau bisa H-1 jangan diminum ya. Jadi, kalau minum vitamin boleh, tapi kalau untuk obat sakit-sakit sementara, antibiotik juga itu sementara stop dulu itu. Berat badan juga tidak boleh kurang ya sobat. HB juga nggak boleh kurang, dan terus juga HB tidak boleh kurang, juga tidak kelebihan juga nggak boleh. Nah, pada saat saya ikut donor darah kemarin itu ada cuma satu peserta yang gagal ikut karena HB-nya itu over. Saya nggak nyangka ya kalau ternyata HB over itu juga tidak boleh. Nah, untuk wanita juga pada saat haid, wanita yang pada saat haid, pada saat menyusui, pada saat hamil itu tidak bisa ikut. Tuh. Nah, untuk darah tinggi pastikan kondisi tensinya stabil ya. Nah, salah satu kalau saya itu kalaupun tensi saya itu lolos, aman lah, pasti aman. HB-nya yang bermasalah. Nah, pada Agustus kemarin itu saya dikasih tahu sama salah satu nakes di batalion, kalau ingin HB-nya itu istilahnya itu normal, 3 hari sebelum hari H kita mau donor darah, kita harus minum tablet tambah darah. Pokoknya yang untuk menambah istilahnya itu zat besi, seperti kayak Sangobion misalnya atau merek lain, bisa kalian tanyakan di apotek ya, di apotek terdekat, nanti akan dibantu dengan senang hati obat apa saja selain yang saya sebutkan tadi untuk membantu meningkatkan meningkatkan HB darah kita itu ya. Terus juga jangan minum obat sakit-sakit. Nah, terus apalagi ya? Nah, pastikan juga sebelum donor darah itu juga kalian harus makan yang banyak, minumnya juga jangan sampai kurang minum. Nah, setelah isi itu juga ya, pada saat register nanti jangan lupa isi data formulir yang diberikan nanti oleh petugas dengan sejujur-jujurnya. Jangan sampai ada yang dilewatkan atau kalian tutup-tutupi. Karena apa sobat? Darah ini kan nggak sembarangan ya, jangan samakan dengan terapi FASDU ya. Kalau terapi FASDU kan kita diambil darahnya kotor terus dibuang. Tapi ini darah untuk membantu sesama yang membutuhkan stok darah di saat mereka kekurangan darah. Nah, terus apalagi ya? Pokoknya itu ya. Nah, nanti bagi yang lolos nanti setelah ngisi darahnya diambil, nanti sobat akan dapat ini seperti ini ya. Ini kartu ini simpan baik-baik. Nanti jika kepingin donor darah lagi, persiapkan mental dan fisik seperti semula, jangan sampai kurang tidur juga. Nah, ini jangan sampai hilang ya. Nah, nanti kalau sobat habis dapat kartu ini setelah donor darah, nanti akan dapat snack dari PMI. Memang sih snack PMI-nya snacknya itu mungkin tidak seberapa, tapi bagi saya lumayan loh ya untuk membantu menambah darah baru buat kita. Biasanya isinya itu cracker, susu dan minuman lain. Air mineral nggak salah itu ya. Tapi bagi saya bermanfaat lagi. Aku sampai malu sobat, dulu itu sering suka gagal donor darah itu, tapi dapat snack itu dari teman-teman yang biasa donor darah. Jadi teman-teman tuh ngasih snack jatah mereka itu ke saya semua. Itu alasannya udah bosen dapat snack terus, udah buat kamu aja. Sampai diketahui sama suami aku, jujur aja ya, itu seperti itu ya sobatnya ya. Pokoknya intinya ini jangan sampai hilang. Nah, pokoknya kalau tahu gimana rasanya donor darah, yang jelas enak. Aku nggak sabar kepingin donor darah lagi, tapi semua itu ada waktunya sobatnya. Kalau menurut dari nakesnya di sini, waktu aku donor darah pertama kemarin itu, kalau untuk laki-laki 2 bulan sekali, untuk perempuan 3 bulan sekali. Nah, ini insya Allah nanti pada saat jika November nanti aku jadi hadir ke acara reuni akbar dan HUT SMA Negeri Sawilangun Lumajang 12 November nanti, syukur-syukur aku bisa ikut donor darah lagi. Tapi ya gitu ya, harus sedia obat itu ya. Pokoknya 3 hari sebelum hari H itu harus diminum. Tuh jangan minum obat-obatan antibiotik, obat-obat yang sakit ya, begitu.
Oke sobat, ini aku undur diri dulu ya. Mohon maaf, hanya tips ini yang bisa saya kemukakan kepada sobat. Semoga ini bisa buat nambah pengalaman jika sobat ingin coba ikut donor darah bagi pemula ya, gitu. Nah, saya aja yang darah tinggi saja ini ternyata alhamdulillah bisa ikut. Nah, waktu pada saat di tes kemarin itu HB saya itu sekitar 13,2 berapa gitu, pokoknya 13 lah. Berarti kan lebih dari jumlah minimal 12,5 ya sobat ya. Alhamdulillah lolos. Dan kemarin tuh dapat kacang hijau, dapat seperti mie instan gelasan, dapat wafer, dapat gula setengah kilo, dapat minyak goreng 1 liter, dan dapat vitamin lumayan. Nah, juga yang satu yang sobat YouTube ingat, setelah donor darah jangan lupa segera kalian isi baterai. Isi baterai itu maksudnya makan ya sobat ya. biar nggak lemes, biar sedikit pokoknya harus makan, jangan sampai pusing, apalagi sampai kolaps pingsan gara-gara donor darah. Jadi supaya nggak lemes, jadi segera isi perut ya. Kemarin tuh dikasih kacang hijau harus segera dimakan. Aku udah makan sampai habis. Oke sobat, ini sudah waktunya asar. Aku mau undur diri dulu, mau sholat, mau mandi. Ini nanti mau undur rekam lagi. Saya mohon maaf, saya belakangan tidak bisa hadir di sini karena banyak kesibukan di dunia nyata yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi insya Allah mungkin ya paling jelek seminggu sekali, atau mungkin beberapa hari saya ketemu dalam via konten, atau mungkin beberapa hari sekali dalam via live gitu ya. Ada masalahnya kita ngejar yang pasti-pasti ya sobat ya. Oke sobat, udah dulu ya. Semoga video ini memberikan hiburan yang bermanfaat buat sobat YouTube semua. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.